Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatmawati. Saya dari Universitas Negeri Surabaya. Dan saya juga merupakan salah satu peserta pertukaran pelajar dari Universitas Negeri Surabaya di Universitas Negeri Semarang dengan NIM 151012101. Kali ini saya akan membuat video analisis untuk memenuhi tugas akhir ujian mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi yang diampu oleh Bu Rahma dan Pak Aziz. Saya dari Rombel 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang motivasi kerja dan juga pengambilan keputusan kerja atau decision making. Dari analisis yang saya lakukan dari presentasi kelompok 5 mengenai motivasi kerja dan pengambilan keputusan atau decision making, dapat kita ketahui bahwa dari pemahaman terhadap pengertian-pengertian motivasi yang sudah dijelaskan dari kelompok 5, dari rombel 1, 2, dan 3, dapat kita ketahui bahwa motivasi kerja merupakan suatu dorongan yang dapat mengarahkan dan memberikan kekuatan bagi individu dalam bertindak untuk mencapai tujuannya. Terdapat dua tipe motivasi kerja. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik, dapat berupa kecocokan pada pekerjaan, kemudian target yang diharapkan sesuai, dan juga rasa tanggung jawab. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ini dapat berupa seperti upah, gaji, bonus, reward, atau penghargaan. Ada beberapa teori-teori yang menjelaskan tentang bagaimana motivasi kerja dapat muncul pada diri individu. Yang pertama ada teori dini hingga tahun 1950-an. Dan juga selanjutnya ada teori kontemporer. Teori dini hingga tahun 1950-an. Salah satunya teori yang dicetuskan oleh Abraham Harold Maslow. Dalam teorinya, ia menjelaskan bahwa suatu motivasi kerja yang muncul pada diri seseorang tergantung pada keberadaan seseorang pada hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama yakni kebutuhan fisiologis. Dalam organisasi, kebutuhan-kebutuhan itu dapat berupa uang, kemudian hiburan. Selanjutnya ada kebutuhan akan keselamatan kerja. Dalam organisasi, kebutuhan itu dapat berupa keamanan kerja, uang pensiunan. Yang ketiga ada kebutuhan akan rasa memiliki. Dalam organisasi, kebutuhan ini dapat berupa teamwork atau kerjasama tim, juga kelompok kerja. Yang keempat ada kebutuhan akan harga diri. Dalam organisasi, kebutuhan ini dapat berupa reputasi, gelar, dan juga masih banyak lainnya. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan perwujudan diri. Dalam organisasi, kebutuhan ini dapat berupa pengembangan keterampilan, kebutuhan akan kreatif, kemudian pengembangan akan soft skill, serta hard skill. Dan juga prestasi dari karyawan pada organisasi tersebut. Teori kontemporer. Salah satunya teori kebutuhan dari McClellan. Menurutnya, ada 3 kebutuhan penting manusia dalam organisasi. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk meraih prestasi atau need for achievement. Yang kedua adalah kebutuhan untuk meraih kekuasaan atau need of power.
Yang ketiga yaitu kebutuhan berafiliasi atau need for affiliation. Kebutuhan untuk berafiliasi ini maksudnya ialah kebutuhan untuk membangun hubungan interpersonal dan mengenal lebih dekat teman kerja. Dalam pendekatan motivasi kerja, dalam pengembangannya dibedakan menjadi 4 pendekatan. Yang pertama ialah pendekatan tradisional. Yang kedua ialah pendekatan hubungan manusia. Dan yang ketiga adalah pendekatan sumber daya manusia. Dan yang keempat adalah pendekatan kontemporer. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis yang telah saya lakukan mengenai materi dari kelompok 5 tentang pengambilan keputusan atau decision making. Dari pemahaman terhadap pengertian-pengertian pengambilan keputusan yang telah diuraikan oleh kelompok 5, dapat kita ketahui bahwa pengambilan keputusan ialah tindakan memilih dari 2 alternatif atau lebih dalam situasi masalah yang sedang dihadapi. Suatu keputusan dinilai baik apabila memiliki 4 persyaratan pokok. Yang pertama yaitu rasional. Yang kedua yaitu logis. Yang ketiga yaitu realistis. Dan yang keempat yaitu pragmatis. Maksud dari pragmatis di sini ialah mempunyai nilai praktis dalam penerapannya sesuai situasi dan kondisi. Ada banyak sekali model pengambilan keputusan. Beberapa di antaranya yaitu model pengambilan keputusan rasional, model pengambilan keputusan klasik, model pengambilan keputusan perilaku, model pengambilan keputusan berdasarkan manfaat, kemudian model pengambilan keputusan berdasarkan lapangan, dan yang terakhir ialah model keputusan pohon masalah. Adapun proses pengambilan keputusan yang terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada identifikasi alternatif, dapat berupa brainstorming atau nominal grouping. Yang kedua yakni evaluasi alternatif. Yang ketiga yakni pemilihan alternatif yang tepat. Yang keempat yakni pelaksanaan dan evaluasi. Kendala dalam pengambilan keputusan biasanya bersumber dari diri pengambil keputusan tersebut. Biasanya seperti karakteristik kepribadian, gaya manajemen, kepemimpinan, dan juga kecerdasan yang dimilikinya. Dalam penerapan pengambilan keputusan, kerap kali terjadi kesalahan-kesalahan umum yang dilakukan oleh individu, dikarenakan beberapa bias saat pengambilan keputusan, seperti bias terlalu percaya diri, bias jangkar, bias ketersediaan, dan kesalahan acak. Sekian analisis yang telah saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.